pertama yang dilakukan adalah uji karbohidrat. Untuk uji karbohidrat, ada pun beberapa bahan untuk pengamatan hasil uji karbohidrat. Yang pertama, tepung, yang kedua tahu, yang ketiga margarin, yang keempat ada nasi, kelima kentang, dan terakhir adalah tempe. Keenam bahan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, masukkan beberapa tetes cairan yodium ke dalam tabung reaksi yang berisikan bahan-bahan yang akan diuji. Aduk-aduk tabung reaksi supaya cairan itu dapat merata kepada bahan makanan yang akan diuji. Setelah semua bahan yang sudah diberikan cairan yodium, biarkan beberapa waktu. Kami di sini memberikan waktu sebanyak 5 menit untuk mengetahui hasil dari uji karbohidrat tersebut. Nah, inilah hasil beberapa bahan makanan yang dilakukan untuk percobaan uji karbohidrat. Pisang sebelum diberikan cairan yodium awalnya berwarna kuning. Sesudah diberi yodium berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini pisang mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, yang kedua, putih telur. Sebelum diberi yodium, putih telur ini berwarna putih. Sesudah diberi yodium berwarna kecoklatan. Berarti putih telur itu tidak mengandung karbohidrat tetapi mengandung protein. Yang ketiga, margarin. Sebelum diberi yodium berwarna kuning muda. Ketika sudah diberi yodium berwarna kuning muda juga. Arti katanya tidak berubah. Nah, berarti margarin ini tidak mengandung karbohidrat tetapi mengandung lemak. Yang keempat, nasi. Nasi sebelum diberikan cairan yodium berwarna putih, tapi ketika sesudah diberikan yodium berwarna hitam pekat. Hal ini berarti nasi itu mengandung amilum tinggi atau karbohidrat. Yang kelima, kentang. Kentang sebelum diberi yodium berwarna kuning muda. Sesudah diberi yodium berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini juga berarti kentang mengandung amilum atau karbohidrat. Dan yang terakhir, tepung terigu. Tepung terigu sebelum diberi yodium itu berwarna putih. Nah, ketika sesudah diberi yodium berubah menjadi hitam pekat. Hal ini juga tepung mengandung amilum tinggi atau karbohidrat. Jadi, kesimpulannya berarti pisang, nasi, kentang, dan tepung mengandung karbohidrat, sedangkan putih telur, margarin itu tidak mengandung karbohidrat. Untuk uji yang kedua adalah uji lemak. Adapun bahan untuk dilakukannya percobaan uji lemak ini, yang pertama ada margarin, yang kedua kacang tanah, yang ketiga wortel, yang keempat air. Untuk tahapannya, haluskan semua bahan secara berurutan. Kemudian, letakkan ke atas kertas coklat dan lakukan penekanan atau penggosokan di atas kertas coklat. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan cairan yang sebenarnya mengandung lemak atau bukan. Untuk margarin, cairkan di atas sendok yang dipanaskan di atas lampu. Lalu, margarin yang sudah cair diletakkan di atas permukaan kertas coklat. Nah, inilah beberapa hasil dari pengujian lemak. Untuk margarin, mengandung lemak jenuh dan meninggalkan noda minyak yang jelas pada kertas. Untuk air, tidak mengandung lemak karena tidak membekas. Sedangkan wortel tidak mengandung lemak, dan kacang tanah lah yang mengandung lemak nabati karena meninggalkan noda minyak pada kertas. Uji makanan yang ketiga adalah uji protein. Bahan yang dibutuhkan untuk pengujian uji protein yaitu ada putih telur dan tempe. Siapkan 2 cup gelas air putih dan tumbuhkan semua bahan makanan yang ingin diujikan. Setelah itu, dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing. Untuk air yang disediakan, larutkan beberapa
cairan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Berikanlah 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji pada daerah bekas tetesan air kapur. Berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. Nah, amati dan catat perubahan warna yang terjadi di dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Dan inilah hasil dari pengujian protein. Putih telur mengandung protein tinggi atau albumin ditandai dengan warna ungu setelah diberi larutan tembaga atau larutan bioret. Sedangkan tempe juga mengandung protein nabati dari kedelai menunjukkan warna ungu muda setelah diuji cairan bioret.